Sebelum sebuah identitas lahir, selalu ada perjalanan. Perjalanan yang membawa manusia melintasi jarak, budaya, dan waktu. Di pertemuan itulah lahir etnis Hui. Jejak pertemuan itu mulai terlihat sejak abad ke-7. Ketika kapal-kapal dari Arab dan Persia mencapai pelabuhan pantai selatan Tiongkok, Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou. Para pedagang datang membawa rempah, kain, logam, tetapi mereka juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan, adab, dan cara hidup. Mereka tinggal, menikah dengan perempuan lokal, dan perlahan membentuk komunitas Muslim awal di Tiongkok. Inilah akar pertama yang kelak tumbuh menjadi etnis Hui. Ratusan tahun berikutnya, jalur sutra terus menjadi nadi pertemuan bangsa-bangsa. Ketika dinasti Yuan berkuasa, banyak umat Muslim dari Asia Tengah dan Persia datang sebagai ahli militer, ilmuwan, arsitek, hingga penjelajah. Nama-nama besar seperti Sayyid Ajal Syams al-Din, gubernur Muslim di Yunan, meninggalkan jejak mendalam pada budaya Tiongkok. Di masa ini, identitas Muslim Tionghoa semakin kuat. Mereka membawa ilmu, membangun kota, menata masyarakat, dan di setiap langkah, mereka tetap memegang nilai keyakinan yang mereka bawa dari tanah jauh. Memasuki dinasti Ming, kehidupan mulai berubah. Komunitas Muslim kini berbaur makin dalam dengan budaya Tionghoa. Bahasa mereka menjadi Mandarin. Pakaian mereka seperti warga Han. Arsitektur rumah dan masjid mereka mengikuti gaya lokal. Atap melengkung, pilar kayu, dan ornamen klasik Tionghoa. Namun meski bentuknya berubah, inti mereka tidak pernah hilang. Mereka tetap menjaga halal, menjaga ibadah, dan menjaga adab keluarga. Secara budaya, mereka sangat Tionghoa. Secara keyakinan, mereka tetap teguh sebagai Muslim. Identitas ini tidak lahir dari paksaan. Ia tumbuh secara alami dari kemampuan manusia untuk bertemu dan menemukan titik tengah. Seiring waktu, komunitas Hui menyebar ke penjuru negeri. Di Ningxia, mereka menjadi komunitas utama dengan masjid-masjid tua bergaya Tionghoa yang megah. Di Gansu, jejak Persia tampak pada makanan gandum dan sop daging sapi yang hangat. Di Yunan, budaya Hui berbaur dengan pesona Dali dan pengaruh Tibet. Setiap daerah membentuk warna tersendiri, tetapi semua tetap bernafas dengan ritme yang sama. Ritme keluarga, kehangatan, dan kesederhanaan. Di zaman sekarang, etnis Hui menjadi salah satu dari 56 etnis resmi di Tiongkok. Mereka berbicara Mandarin, berpakaian seperti masyarakat umum, namun hidup dengan adat keluarga yang khas. Meja makan halal, perayaan yang sederhana, dan masjid yang sering tampak seperti rumah-rumah Tionghoa klasik. Di dapur mereka, aromanya selalu sama. Roti panggang, mie tarik, dan sup sapi yang hangat, warisan dari perjalanan panjang jalur sutra ribuan tahun lalu. Dan di dalam rumah mereka, norma-norma keluarga tetap dijaga. Menghormati orang tua, menjaga kesopanan, dan merawat nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika kita melihat etnis Hui hari ini, kita sebenarnya sedang melihat jejak manusia yang saling bertemu. Jejak para pedagang yang datang dengan harapan. Jejak para ibu lokal yang menyambut mereka dalam keluarga. Jejak generasi demi generasi yang belajar berdiri di tengah dua dunia dan menjadikannya rumah. Sejarah Hui mengingatkan kita bahwa perbedaan bukanlah dinding. Ia adalah jembatan. Dan jembatan itu hanya bisa berdiri ketika dua sisi saling percaya. Dalam setiap budaya, selalu ada cerita tentang pertemuan. Dan bagi etnis Hui, pertemuan itu menjadi identitas yang hidup hingga hari ini, tenang, lembut, namun penuh makna.